Salam sejahtera bagi kita semua, ya ahubung. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Redita Marni Huta Barat. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul teks hikayat. Sebagai kompetensi dasar, menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan kata-kata sulit dalam hikayat, mengidentifikasi tokoh dan watak tokoh, mengidentifikasi alur hikayat, mengidentifikasi nilai dalam hikayat, serta mengaitkan isi hikayat dengan kehidupan masa kini sesuai dengan hikayat yang dibaca. Pengertian hikayat. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang berarti cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. Hikayat dapat juga diartikan cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang mereka miliki. Adapun ciri-ciri hikayat, yang pertama, anonim. Anonim berarti nama pengarangnya tidak diketahui. Jadi karena hikayat ini sudah ada sejak zaman masa nenek moyang kita dahulu, sehingga sampai saat ini tidak diketahui siapa pengarangnya. Dua, istana sentris. Istana sentris berarti cerita berpusat pada kerajaan. Jadi kalau kita membaca hikayat itu, di dalam cerita tersebut sering kita menemukan adanya kehidupan tentang raja-raja, ratu, putri, pangeran, putra mahkota, putri mahkota, dan lain sebagainya. Ketiga, magis. Magis berarti bersifat hal-hal yang berupa sihir atau seperti sulap. Keempat, bersifat prologis. Prologis bermakna ceritanya di luar akal ataupun di luar nalar atau logika umum manusia. Kelima, menggunakan banyak bahasa arkais atau klise. Arkais di sini dapat kita artikan sebagai kata tambahan, ya. Contohnya itu seperti syahdan, alkisah, hatta, maka, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Ya, karena masih menggunakan bahasa Melayu klasik yang pada zaman sekarang tidak digunakan lagi, sehingga bahasanya atau kata-katanya sulit dipahami. Ketujuh, yaitu sulit memahami jalan cerita. Jadi alur ceritanya terkadang membingungkan, berbeda dengan novel ataupun cerpen zaman sekarang. Kedelapan, banyak menggunakan kosakata yang tidak lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Ya, seperti tadi penggunaan kata alkisah, syahdan, untuk zaman sekarang itu tidak pernah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesembilan, ditemukan tokoh dengan karakter di luar batas kewajaran karakter manusia pada umumnya, ya. Jadi ada karakter tokohnya di luar batas kewajaran manusia, ya. Dan selanjutnya kita sampai pada unsur intrinsik hikayat. Unsur intrinsik di sini bisa kita artikan sebagai unsur yang dikandung dalam hikayat tersebut dari dalam cerita. Yang pertama, alur atau plot. Alur dapat kita artikan sebagai rangkaian peristiwa yang berada di dalam hikayat. Alur ini dapat dibagi tiga. Yang pertama, alur maju atau progresi. Kedua, alur mundur atau regresi. Ketiga, alur campuran. Yang kedua adalah tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Tiga, penokohan. Penokohan dapat diartikan sebagai cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Yang keempat, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang secara umum itu dibagi dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Kedua, sudut pandang orang ketiga. Yang kelima adalah latar atau setting. Latar ini mencakup tiga hal, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang keenam yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur ekstrinsik ini dapat kita artikan sebagai
unsur yang mempengaruhi hikayat dari luar. Ya, di sini berisi nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan baik buruknya perilaku seseorang. Dua, nilai budaya yaitu berisi tentang pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Tiga, nilai sosial berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat. Keempat, nilai religius yaitu nilai yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan yang akan membuat hati lebih tenang dan damai. Yang kelima, nilai pendidikan atau nilai edukasi, yaitu nilai yang berisi kejujuran, sopan santun, dan kerja keras akan bisa menghidupkan ketulusan hati. Baik, demikian saja penjelasan mengenai materi pelajaran kita teks hikayat. Semoga bisa memberi manfaat kepada anak-anak ibu sekalian. Dan satu pesan ibu, karena situasi saat ini masih pandemi Corona 19, marilah kita mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan menerapkan 3M. Yang pertama, menggunakan masker. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. Sekian dan terima kasih.